ya gunanya aplikasi-aplikasi AI yang ini akan bisa memudahkan kerja Bapak dan Ibu. Misalnya seperti pembuatan soal dalam waktu 5 menit, Bapak dan Ibu bisa mengerjakan soal dalam waktu yang cepat. Itu 5 menit mungkin bisa dapat puluhan soal ya Bu Nani ya. Itu memudahkan pekerjaan kita, sehingga Bapak dan Ibu kalau ini sudah dimudahkan nanti kan bisa waktunya untuk hal-hal lainnya seperti itu. Jadi jangan kita anti dengan digital ini, kita mulai familiar dengan hal-hal yang baru. Itu salah satu contohnya yang saya sampaikan, membuat soal, kemudian membuat media pembelajaran Bapak dan Ibu, membuat PPT misalnya, membuat kuis misalnya Bapak dan Ibu. Dengan waktu yang sangat terbatas ini, Ibu harapkan Bapak dan Ibu bisa mengikuti IHT ini dengan baik, dan ini bisa kita lakukan, Bapak Ibu lakukan ini dalam keseharian, dalam memudahkan pekerjaan Bapak dan Ibu untuk melaksanakan tugas dalam mengajar. Setelah ini Ibu rasa nanti setelah pelatihan ini kalau dibilang kumpulkan soal awal November atau pertengahan November paling lambat, nah ini nggak ada lagi yang telat-telat, insya Allah. Ya, jadi langsung kita eksekusi, langsung belajar Bapak dan Ibu, lanjutkan belajarnya nanti di rumah. Sebenarnya Bapak dan Ibu kemauannya yang lebih utama Bapak dan Ibu. Sebenarnya kalau untuk belajar ini di HP ini kita bisa belajar. YouTube itu Bapak dan Ibu ingin tahu tentang apa, tidak paham mengenai penggunaan Canva, itu sudah lengkap di YouTube. Apa saja aplikasi-aplikasi yang AI yang bisa mendukung proses pelajaran Bapak dan Ibu itu juga lengkap ada di handphone Bapak dan Ibu, bisa diakses. Tinggal sekarang ini kemauannya ada atau tidak. Itu saja Bapak dan Ibu. Ibu rasa tidak akan lama-lama, waktunya juga sangat terbatas. Pastinya Bapak dan Ibu sudah tidak sabar lagi untuk menuntut ilmu ini. Bagi yang sudah bisa, alhamdulillah, kembangkan terus ilmunya, berbagi dengan teman-temannya, rangkul kawan-kawannya. Jangan pintar sendiri, gitu. Ya, kita belajar untuk saling berbagi dengan kawan-kawan yang belum bisa. Yang belum bisa jangan langsung menyerah, saya tidak bisa, saya nggak paham IT, saya nggak bisa komputer. Zaman sekarang tidak ada lagi guru yang tidak pandai komputer. Yang ada itu adalah guru yang tidak mau belajar. Selagi Bapak Ibu masih berprofesi sebagai guru, harusnya Bapak dan Ibu harus tetap mengembangkan diri Bapak dan Ibu. Kalau tidak tahu belajar, jangan bergantung lagi dengan orang lain. Ini saya sampaikan ya, Bu Samsimah harus mulai belajar, tidak bisa lagi minta bantu si A, minta bantu si B. Nah kalau sekarang proses belajar, bertanyalah dengan kawan-kawan yang bisa, tapi harus ada kemauannya untuk belajar, itu dulu. Pada Bapak dan Ibu, itu saja saya membuka untuk acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. IHT, pemanfaatan AI dalam proses pembelajaran, dengan ini secara resmi dibuka. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada siang hari ini. Saya belum pernah lagi panggil narasumber dari luar. Saya masih memanfaatkan Bapak Ibu yang ada di dalam lingkungan sekolah kita, karena memang guru-guru kita ini luar biasa. Kalau ada Bapak dan Ibu yang lain yang punya ilmunya, silakan, ayo saling berbagi kita. Ya, jangan berharap hanya dengar dari Bu Nani misalnya, atau Bu Samini, atau dari Bu Puji saja. Bapak dan Ibu jika misalnya punya ilmu-ilmu baru, sesuatu yang rasanya ingin dibagi dengan teman-teman, sampaikan saja. Nanti sekolah akan fasilitasi waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Puji yang sudah memberikan kata sambutan dan membuka resmi acara ini. Baiklah, untuk selanjutnya kita langsung saja kepada materi kita pada siang ini, yaitu pemanfaatan IE
ya dalam pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja dalam pemanfaatan EA. EA ini adalah suatu aplikasi yang dibuat dan dirancang untuk memudahkan kita dalam pekerjaan kita sehari-hari. Ya, pasti Bapak Ibu masih bertanya apa itu aplikasi EA, ya? Karena ini adalah dalam dunia IT, mau tidak mau, suka tidak suka kita harus belajar dan terus belajar karena ilmu teknologi sekarang ini sudah semakin canggih. Bahkan saya sudah survei ke anak-anak kita sudah pakai IE ini, ya, seperti mempercantik gambar. Ya, mempercantik gambar yang biasa kita foto hanya dengan efek kamera, ya. Sekarang ada aplikasi yang bisa membuat kita itu lebih cantik lagi, lebih putih lagi dengan IE. Jadi banyak sekali manfaat dari IE ini, ya, aplikasi ini. Cuma kita belum mengetahuinya secara keseluruhan. Kalau di sini saya akan memperkenalkan aplikasi IE ini, ada beberapa. Yang pertama yaitu aplikasi presentasi, ya, PPT. Ini yang biasa sudah Ibu lakukan di saat pembelajaran, ya. Oke, masih dalam pengertiannya saja dulu. Kita lanjut pengertian menurut Rice, ya. Kecerdasan, kecerdasan buatan adalah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan manusia. Yang kedua, menurut Superman, artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan subbidang pengetahuan komputer yang khusus ditujukan untuk membuat software dan hardware yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia. Jadi IE ini adalah, ya, suatu aplikasi yang bisa bekerja sendiri, buatan manusia, ya. Yang biasa presentasi yang kita ketik, kita cuma lihat template saja melalui Canva. Ini Bapak Ibu sudah saya lihat, ya. Yang mengerjakan melalui Canva, kemudian Google Space, ya, yang dari Microsoft, ya, sudah pandai membuat Canva. Jadi ini hanya untuk mengembangkan lagi. Ini sekarang presentasi itu kita masukkan saja topik kita, kemudian komputer yang mengerjakannya. Jadi kita cuma pilih lagi nanti mana yang sesuai dengan mata pelajaran, kemudian materi kita, ya. Lanjut. Oke, ini perbedaan, ya, kecerdasan buatan atau IE dengan kecerdasan alami. Yang pertama itu adalah kalau kita pakai aplikasi IE ini, ya, lebih permanen. Kalau di kecerdasan alami itu kita yang mengetik materi kita semuanya itu cepat mengalami perubahan sifat dan lebih kreatif. Ya, kemudian untuk IE lebih mudah diduplikasi dan disebarkan, ya, karena memang dia melalui aplikasi ini, ya. Kemudian kalau kecerdasan alami atau kita yang buat itu tidak mudah diduplikasi dan disebarkan karena mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain. Kemudian kalau IE ini lebih murah, tapi ada juga yang berbayar. Nanti kita pilih-pilih apa aplikasi yang bisa kita gratis, dan kalau lebih cantik lagi itu ada
adalah yang pro berbayar. Tapi kita pakai dulu aplikasi yang memang gratis yang disediakan Google. Kecerdasan alami atau kita yang buat itu lebih mahal karena harus mendatangkan seseorang atau kita yang mengerjakan. Itu perbedaan menggunakan aplikasi yang memang kita yang buat, kemudian komputer yang buat. Tapi bagaimanapun ya, untuk proses pembelajaran kita harus menggunakan IT. Ya, teknologi itu semakin berkembang dan semakin berkembang. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja. Tapi kalau menggunakan aplikasi ini, ya salah satunya kita harus punya paket data. Bapak Ibu pastikan sudah tersambung ke komputer masing-masing. Kita akan langsung saja. Ya, langsung saja. Kalau sudah tersambung, ini langsung saja kita berikan mikrofonnya untuk Bu Nani. Ya, mengenalkan beberapa aplikasi AI ini, nanti juga akan saya sambung lagi. Silakan Ibu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Sekali lagi ya Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya saya mengumpulkan nyawa dan mengumpulkan semangat diri sendiri gitu. Kali ini saya kolaborasi dengan Bu Tarmini dalam menyampaikan sebenarnya ilmu yang hanya kami tahu di awal, tapi bukan lebih baik dari Bapak Ibu. Kami rasa mungkin Bapak Ibu juga udah lebih tahu, ada beberapa yang sudah tahu. Jadi kali ini mungkin karena kami dapat kesempatan untuk menyampaikan ke Bapak Ibu oleh kepala sekolah, makanya bisa duduk berdua di sini untuk memberikan sedikit pengetahuan kami tentang AI. Begitu. Jadi pada kesempatan ini kami akan menjelaskan beberapa AI yang kami tahu. Tapi di luar sana sangat-sangat banyak AI yang beredar. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Tarmini tadi, AI itu adalah artificial intelligence. Jadi sebenarnya dia bukan aplikasi, tapi seperti mesin yang bekerja secara otomatis untuk kita. Kalau yang menegaskan yang disampaikan oleh Bu Tarmini tadi, kalau kita bikin soalan kita ketik gitu ya. Nah, dengan AI ini kita tidak perlu bikin komputer yang berpikir, kita yang menyeleksi. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, sebelum menggunakan AI ini saya ingatkan, karena kita berada di luar, di dunia maya. Nah, dunia maya itu rentan akan hack gitu ya. Jadi data semuanya tanggung jawab kita masing-masing. Hati-hati dalam menggunakan data, terutama nanti biasanya AI kan minta login email. Mungkin biar hati-hati kita pakai email yang mungkin yang tidak terlalu sering kita gunakan, terutama kalau untuk account bank atau akun-akun yang sifatnya penting gitu. Mungkin kita bisa pakai second account kita agar lebih aman. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, kali ini saya akan mencoba menjelaskan dua AI yang insya Allah amat sangat bermanfaat bagi kita guru, yaitu ChatGPT. Mungkin beberapa teman guru di sini sudah ada yang tahu dan sudah ahli. Yang kedua adalah tentang AI. Kemudian dilanjutkan oleh Bu Tarmini tentang AI, counter AI dan gamma AI. Insya Allah nanti kita dampingi sama-sama dan Bapak Ibu wajib menggunakan dan langsung praktek. Jadi nanti kalau ada kendala kita langsung bahas sama-sama. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dibawa santai saja. Terus kalau nanti ada kesempatan, mana tahu Bapak Ibu yang lain ada mau berbagi AI yang lain, boleh kami persilakan. Karena AI yang berkembang sekarang itu amat sangat banyak. Cuman yang bisa kami sampaikan sekarang pada kesempatan kali ini mungkin cuma hanya 4 dulu. Nanti seiring berjalannya waktu nanti kita tambah-tambah. Kalau Bapak Ibu di sini ada yang mau ditambahkan AI-nya amat sangat terbuka. Karena kita di sini tujuannya adalah sharing, begitu ya Bapak Ibu. Oke, langsung saja kita coba AI yang pertama. Ini tanpa download aplikasi, jadi yang kuncinya hanya dengan jaringan internet. Oke, kita coba dulu yang pertama. Bapak Ibu bisa ketikkan GPT. Ini ada yang terbaru sebenarnya GPT-4 tapi kita pakai yang
GPT pun nggak apa-apa Bapak Ibu. GPT, chat GPT aja. Boleh pakai GPT-4 boleh kalau memang udah bisa dengan chat yang GPT. Yang terbarunya GPT-4 sebenarnya. Oke, kalau Bapak Ibu sudah punya akun silahkan langsung login. Kalau belum kita sign up dulu. Ya, kita masuk Google kita, email kita yang sudah tersambung ke komputer. Oke Bapak Ibu sudah tersambung, udah seperti ini. Masih Ya. itu, masih loading. Udah semuanya? Udah sama tampilannya seperti ini? Belum. Belum. Oke, masih saya tunggu karena ini untuk pembelajaran kita masuk ke dalam kelas kita. Ya, biasanya beda sedikit dapat. Oke, kita coba. Kita bikin soal biologi. Nah, gitu aja ya. Ekosistem. Oke, kita ambil magic, generate questions. Control P. Ya, tergantung mau yang mana. Control kiri. Kontrol V yang sini kak. Nanti matching berarti sesuai. Mana? Mana coba? Ini kopi yang di sebelah sini. Nah, ini Bapak Ibu. Berarti UKM. Di sebelah kanan, Bapak tulis dulu yang di sini tadi, terus klik yang hijau, add workspace. Nanti dia keluar otomatis. Wujud tadi kok kesain bukan matematik. Ada mana? Belum dirubah. Ya, Ibu tadi dia kok kesain tapi nggak ditegur gitu kan. Nah, dia baru Terjemahkan Google gitu. Cuman kalau di Coba-coba aja dari sebelum. sudah. Oh, belum. Sani sudah. Semakin sulit soalnya naikkan. Jadi lebih sulit dikasih soal yang lebih sulit. Mau bahasa Inggris pendaftarnya. Mutar lagi. kalau mau yang lebih kesulitannya lebih tinggi, naikkan. Ya Bapak Ibu ya bisa. Ini terlalu mudah soalnya, dinaikkan formula soalnya. Itu ada adjust diikuti, disesuaikan kesulitan tingkat soal. Di adjust tingkat kesulitan soalnya ya. Nah, coba lah buka aku belajar ID mu apa? Oke, kalau dirasa terlalu mudah,
sulit diturunkan. Aku Oke, belajar Bapak ID Ibu, di cukup. saudara siapa? Udah? Fitri. Enggak ingat. Ini 30 menit Dara untuk ingat, jadilah. Dara ID, aku belajar ID. Udah 30 menit Berapa? kita di Edu ID. Udah? Bapak Ibu sudah bisa masuk ke AI berikutnya? Oke, sebelah kanan aman? Kanan saya aman? Tolong tunjuk tangan. Mana suara sebelah kanan? Suaranya. Mana suaranya Bapak Ibu sebelah kanan? Ada. Sebelah kiri aman? Oke Bapak Ibu, kasih aplaus dulu buat semuanya. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Termini. Oke, untuk AI berikutnya akan dilanjutkan oleh Bu Termini. Kasih aplaus dulu Bapak Ibu untuk Bu Termini gimana? Kepada Bu Termini saya persilahkan. AI yang saya akan sampaikan ini adalah untuk buat presentasi PPT untuk Bapak Ibu persiapan masuk kelas. Ya. Untuk masuk kelas pembelajaran biasanya beberapa guru semua ya sudah memakai presentasi. Fokus kita udah banyak, satu guru udah bisa setiap kelas udah pakai fokus. Jadi nama aplikasi ini ya, aplikasi ini bisa mengerjakan presentasi kita beberapa slide dengan hanya satu perintah saja. Ini aplikasinya adalah Gamma. Gamma ini Fokus ke Bu Termini dulu Bapak dan Ibu. Fokus ke Bu Termini dulu supaya nanti tidak terjadi pengulangan. aplikasi ini namanya adalah Gamma AI. Ini adalah salah satu aplikasi AI yang kita pakai untuk buat presentasi. Kita langsung saja. Gamma. Ya Gamma. Gamanya M-nya double ya. Iya, lihat ke layar biar nggak nanya-nanya Ya, lagi. itu dia ya, Gamma. Gamma AI. Ya, di sana udah Bapak Ibu kita sign up for free. Langsung saja. Masih loading. Oke, continue with Google. Ya, kita masuk Google kita, email kita yang sudah tersambung ke komputer. Oke, Bapak Ibu sudah tersambung, udah seperti ini. Masih Ya. itu. Masih loading. Udah semuanya? Udah sama tampilannya seperti ini? Belum. Belum. Oke, masih saya tunggu karena ini untuk pembelajaran kita masuk ke dalam kelas kita. Ya, biasanya beda sedikit dapat. Dia ada 3. Ya, di channel itu ada 3 presentasi dokumen sampel dulu ya. Buka aplikasi oke. Singkat continue. Ini aja. Ini Pak lelet nih Pak. Tunggu dulu. Iya. Itu dia Pak. Kita kembali ke home dulu Pak. Klik situ Pak. Itu dia sama kan sama tampilan di sana. Bahasanya pilih bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Pilih bahasa Indonesia. Presentasi, terus bawahnya bahasa Indonesia. Presentasi, terus bahasa Indonesia. Ini kan tadi masa kita bahasa Indonesia. Nah, gini putar. Oh, di Tadi kan ada jadi bisa dibaca. Presentasi pilih bawahnya bahasa Indonesia. Mana bahasa Indonesia aku nggak ada. Iya. Apa lagi di sini ada Masuk dulu. Udah aku Belum. Sekali lagi. Presentasi.
Oke, pilih presentasi. Atas ya. Terus mana Indonesia? Mana bahasa Indonesia ini? Lenzuit Coklat itu. London. Nih. So. Hah? Ini bullying saya ya, lihat di depan, itu dia, udah bahasa Indonesia. Yang pertama tuh loh di apanya tuh Bu? Ya, ini PPT saya mau masuk ke kelas 10 ya. Ah, udah jadi saya bisa langsung masuk kelas. Tapi di kelas sana udah tutup. 5 menit udah siap PPT Bapak dan Ibu. 5 menit udah siap PPT Bapak dan Ibu. Kita ubah dulu yang punya Semua kelas sudah ada infokus. Tinggal Bapak dan Ibu mau atau tidak lagi berkarya. ya. Oh, sabar ya Pak. Hah? Ini udah bahasa Indonesia. Ah ya Pak Wito, biar saja dia bekerja dulu sampai habis. Nanti bisa aja PPT ini sampai 10 atau 16. Nanti setelah selesai kita bisa edit lagi. Kalau nggak perlu slide-nya kita delete. Sabar ya Pak Wito. Oh ya. Oh masa laju kali mah? Oke, apa? Udah. Belum. Bentar ya. Kita apa? Nanti setelah ini Ibu nanti minta bikin games yang sama Bu Nani lagi yang seperti Was Name kemarin. Nanti nggak apa-apa. Iya, minggu depan untuk supervisi lagi. Putar lagi namanya siapa, Ibu mau lihat seperti apa Bapak Ibu menggunakan media pembelajaran di kelas. Kemarin pembelajaran diferensiasi. Tetap masukkan saja. Tapi nanti nama darah itu masuk ke cadangan. Oke? Belajar betul-betul ya. Nanti Ibu melihat bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan AI ini kemudian diterapkan di dalam kelas. Ibu manfaatkan seperti apa di dalam kelas.